Halo adik-adik, perkenalkan kakak. Nama kakak Ade Miratu Zaman. Kakak dari Prodi S1 PGSD, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kali ini kakak akan menjawab beberapa pertanyaan yang adik-adik sering kali tanyakan. Yang pertama, kenapa satuan suhu menggunakan dua satuan, yaitu derajat dan satuan itu sendiri. Contohnya 100 derajat Celcius. Yang kedua, kenapa Kelvin tidak menggunakan derajat, padahal kan Kelvin sama-sama suhu. Yang ketiga, kenapa Kelvin menjadi satuan internasional untuk suhu? Jawaban yang pertama, skala suhu itu terbagi atas beberapa, yaitu Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin Reaumur. Adalah suatu metodologi dalam mengalibrasikan besaran suhu di dalam bidang meteorologi. Skala empiris umumnya digunakan untuk mengukur suhu berdasarkan parameter-parameter yang umum dan stabil, seperti titik beku dan titik didih air. Sementara itu, suhu mutlak umumnya didasarkan pada prinsip termodinamika, yaitu menggunakan suhu yang serendah mungkin sebagai titik nol dan memiliki skala interval yang sesuai. Sementara derajat merupakan rendah atau tingginya suhu tersebut. Semakin tinggi suhu akan semakin panas. Bila semakin rendah akan semakin dingin. Jadi begitu adik-adik untuk pertanyaan yang pertama. Lanjut pertanyaan kedua. Dalam satuan terdapat dua jenis satuan, yaitu satuan absolut dan satuan relatif. Pada saat satuan relatif, satuan tersebut nilainya dibandingkan dengan satuan lainnya. Misal, setiap kenaikan 1 derajat Celcius setara dengan kenaikan 1,8 Fahrenheit pada kondisi yang sama. Terus, satuan absolut apa bedanya? Satuan absolut dapat disebut juga sebagai satuan mutlak. Satuan absolut tidak pernah bernilai negatif. Jadi begitu adik-adik jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Kita lanjut, yaitu pertanyaan ketiga. Kenapa Kelvin menjadi satuan suhu internasional? Karena beberapa alasan, tetapi pada intinya Kelvin itu lebih stabil daripada derajat suhu yang lainnya. Ada beberapa lagi. Titik terendah Kelvin adalah 0K. Dengan kata lain, lebih efisien dibandingkan ukuran suhu lain yang harus menggunakan tanda minus gitu. Jadi itu dia pertanyaan ketiga yang sering kali adik-adik tanyakan kepada kakak. Mudah-mudahan adik-adik semua mengerti ya atas 3 pertanyaan itu gitu. Baik, terima kasih. Sekian dari kakak atas keterangan dari 3 pertanyaan itu. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.